Selamat siang semuanya, thank you. Kalau di luar negeri biasanya yang kalau ikut acara-acara ini di atas 40-50 tahun, tapi saya kaget banget di sini yang di bawah 20 tahun adalah 80% ya. Wah, bukan main. Congratulations for you guys. Ya, yuk, semangat sekali. Orang Indonesia emang baik hati. Ya, Orang Indonesia emang baik hati. Memang baik hati ya. Saya harus ganti KTP saya jadinya. Oke, but amazing story ya dari Ibu Vero ya. Saya sendiri adalah nama saya Mariko Asmara. Saya dari namanya sendiri you can see that actually I'm gado-gado. Saya Jepang Indonesia. Sebelum tahun, kalau saya boleh sedikit cerita, sebelum saya bergabung dengan Angin ini adalah sampai 2009 saya benar-benar orang business person yang dia punya drivennya, purpose of driven itu ada 4, yaitu adalah, tahu nggak apa purpose drivennya? Adalah money, uang, duit, uang lagi, gitu loh. Ya, money, uang, duit, uang lagi gitu ya. Oke. So driven saya itu cuma itu aja. Sampai 2009, sampai saya dapat sesuatu tragedi yang dimana saya pikir itu adalah cara mungkin satu-satunya bagi Tuhan untuk membangunkan saya menjadi orang yang lebih baik, begitu. Saya dapat bencana, yaitu bencananya adalah saya salah satu victim di Marriott Bomb di 2009. Oke, itu adalah tragedi saya yang kedua setelah rumah saya itu dan keluarga saya dibakar pada waktu riot. Waktu itu riot itu bahasa Indonesia apa? Kerusuhan. Jadi kita sebagai orang yang pura-pura datang dari orang asing, dari Jepang gitu, kita setelah kerusuhan apa yang kita kerjakan adalah kita cuman hanya minggat aja, kemudian balik lagi setelah Indonesia semuanya doing well gitu ya. Nah dulu adalah pelarian saya yang seperti itu. Yang kedua kemudian saya kena bom, kemudian kena bom dan 6 months saya nggak bisa jalan. Kemudian saya juga tuli dan it was quite difficult gitu time untuk saya. Tapi di situ yang saya baru pelajari adalah kalau saya punya 2 pilihan sebagai seorang blasteran Indonesia adalah apakah saya mau get involved untuk membuat negara ini jadi lebih maju, atau saya mau menjadi seorang yang cuma jadi observer aja gitu ya. Observer, kalau ada suatu petaka begitu, ya udah minggat lagi, kemudian datang lagi, kemudian cari uang lagi, petaka lagi, minggat lagi dan segala macam. Nah kebetulan waktu itu teman saya itu adalah Pak Renal Kasali. Pak Renal Kasali datang ke rumah sakit saya, kemudian dia katakan, probably it's your time Mariko to do something for Indonesia. Nah, disitulah akhirnya membuat saya menjadi lebih terbuka bahwa saya tidak mau jadi observer lagi. Saya mau pingin get involved. Saya mau pingin tangan saya dirty, saya mau pingin melakukan sesuatu hal supaya anak-anak saya nanti di masa depan itu tidak akan lagi mendapatkan permasalahan yang sama seperti orang tuanya, right? Betul kan ya? So then that it was the purpose of me pertama kali untuk masuk ke filantropi begitu, ceritanya begitu. Setelah itu saya coba untuk masuk ke Rotary Club, masuk ke Lions, Anda tahu ya, Rotary, Philanthropist, banyak ya, Philanthropist juga. Kemudian saya juga lakukan CSR within the company. Saya kebetulan punya beberapa company, kemudian kita masukkan CSR activities di company kita. Tapi nggak self-sustain ya, kita bisa bantu 5 orang, 7 orang, 8 orang anak begitu. Tapi kalau kita mau pingin ribuan kita nggak bisa gitu. Kita ada limit-limit tertentu begitu ya. Kalau kita ke Rotary Club, aduh minta rekomendasinya atau minta uangnya dari Rotary International, aduh jauh panjang sekali. Padahal yang di depan kita udah pingin minta dibantu hari ini juga. So that was like jadi wake up call juga. Kayaknya harus ada cara lain gimana supaya kita bisa melakukan banyak hal untuk country kita sendiri adalah dalam waktu buat decision dalam waktu yang cepat juga begitu. Nah itulah pertama kali saya bergabung dengan Angin. Saya di sini bicara as one of the boleh dikatakan investor karena saya tidak bekerja untuk Angin, tapi saya adalah PR mungkin yang paling aktif tentang Angin. Saya pencinta Angin. Akhirnya sampai tahun lalu saya tidak menjadi lagi CEO atau menjadi presiden dari perusahaan saya. Sekarang saya udah bekerja 100% kayaknya ke Angin. Jadi seperti kayak David juga. Hari ini sebenarnya harusnya David yang harusnya berbicara. Kasihan Anda tidak bisa ketemu dengan laki-laki yang cakep dari Prancis. Dia dari Prancis, right? Yeah, right. Okay. So next time probably that it's your time ya. Jadinya perkenankan saya untuk menceritakan sedikit mengenai Angin. Angin itu adalah kepanjangan dari Angel Investment Network Indonesia. Ada yang tahu nggak? Saya
tahu. Ibu tahu ya, oke. Oke, nah sekarang yang kita lihat di kejadian sehari-hari ini kita ada entrepreneur kemudian ada investor. Nah entrepreneur itu adalah mungkin mereka yang baru lulus sekolah, kemudian dia punya ide yang bagus sekali dan kemudian mereka melihat bahwa saya belum bisa aplikasikan ide saya di perusahaan manapun juga. Yang mereka lakukan adalah mereka ingin menjadi entrepreneur, tapi dia nggak punya network. Kemudian dia juga nggak well prepared as a entrepreneur karena masih young. Terus dia gitu juga mereka nggak dapat fundingnya juga karena mereka belum ada network dan segala macam. Atau dia bisa dapat investasi dari pihak ketiga tapi salah gitu. Umpamanya dimodalin tapi minta interestnya bunganya 4% per bulan gitu. Kan itu udah kayak mereka udah nggak bisa growing lagi ya. Nah terus gitu kita juga banyak sekali investor seperti Ibu Vero juga adalah dia ingin banyak sekali membantu orang lain gitu. Tapi karena kesibukannya sehari-hari di operationnya mereka juga, I don't have time, tapi saya mau pingin bantu gitu, saya mau pingin ekosistem ini berjalan. Terus dia gitu, kalau seandainya mau invest juga, mau investnya jangan sampai salah invest gitu ya. Kita uang kasih 50 ribu US dollar dipakai untuk foya-foya untuk 3 bulan, ya kan ya. Nah itu kan akhirnya jadi salah juga ya, jadi semuanya kemana-mana. Jadi karena nggak ada expertise untuk bisa mencari juga perusahaan-perusahaan apakah yang bisa di-funding, akhirnya mereka mencari juga co-invest juga. Nah hal-hal inilah yang biasanya kita lihat bahwa ada dua belah pihak yang suka nggak matching di mana-mana. Boleh tahu nggak, bisa mengerti nggak kata bahasa Indonesia saya? Bisa mengerti? Oke ya. Kalau nggak mengerti, bagus banget. Bagus banget. Sudah, oke. Masih belajar, oke. Jadi investment process itu ada sourcing, screening, due diligence, kemudian juga ada decision making, negotiation, portfolio management. Ini hal-hal inilah yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan matching antara entrepreneur dan investor. Nah disitulah dimana angin akan masuk mengambil andilnya jadinya. Jadi angin itu adalah the first and largest structured angel investor network in Indonesia. Masih sampai per hari ini kita masih yang terbesar. Nah angin ini adalah yang membantu mereka yang mau invest dan kemudian para entrepreneur yang ingin mendapatkan investasinya begitu. Jadi angin ini ada membridging mereka semua. Apa yang membedakan angin itu adalah mungkin ada sedikit story aja dulu adalah angin itu tadinya adalah berawal dari di tahun 2014 ini adalah sekumpulan wanita investor yang sebenarnya ingin memberikan bantuannya kepada entrepreneur wanita, tadinya begitu. Jadi dari wanita ke wanita tadinya begitu. Itu di 2014 dan kemudian itu sudah terjadi 5 investment. Kemudian kita lihat bahwa animonya itu semakin banyak dan kemudian banyak investor pria juga yang ingin bergabung dengan kita. Akhirnya kita buka dengan namanya adalah Angel Investment Network. Nah di tahun 2015 di quarter 1 saja kita sudah ada 10 investment yang sudah kita dealkan. Kemudian setelah itu di quarter 4 2015 seperti saya, Ibu Vero, kita ada beberapa investor yang kita cuma hanya mau investing aja perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan impact sosial. Jadi bukan yang tech, yang bukan semuanya yieldnya harus 30% gitu ya, kayak gitu ya. Tapi kita mau pingin deh, kita giving impact investing di mana kita bisa lihat bahwa orang banyak bisa mendapatkan bantuan dari kita, tapi kita juga bisa growing bareng-bareng self sustain. Nah di situ akhirnya kita buka lagi ya impact investing di quarter 4 2015 dan itu sudah ada 8 investment yang sudah didealkan. Kemudian sebagai angin, karena angin adalah self-sustain, kita juga bisa memberikan consultation juga. Salah satunya adalah di Javara, mungkin Javara cukup terkenal ya. Mereka juga membutuhkan adalah consulting service dari angin. Nah itu juga kita bisa lakukan. Atau kita bisa memberikan consulting kepada NGO yang ingin menjadi social business, social impact company. Jadi mau pingin rubah NGO-nya, kemudian ingin menjadi social business impact. Bedanya apa ya NGO dan social business impact? Ada social business impact tuh bisa self funding sendiri, nggak perlu donor-donor, ketemu teman minta uangnya, ketemu teman minta uangnya gitu ya. Nah waktu jadi aktif di Rotary atau Lions itu setiap teman saya tuh semua pada lari dari saya, karena setiap saya keluar katanya oke, Mariko, you would like to get money from me, right? Oke, gitu ya. Jadi saya ditakutin gitu ya semuanya sama orang. Jadinya mereka udah nggak mau berteman dengan saya.
Nah, di situ yang saya lihat bahwa itu sering terjadi kalau kita melakukan 100% NGO without any business inside, begitu. Nah sekarang dalam satu setengah tahun ini kita bisa lihat selain Ibu Vero juga adalah begini banyaknya adalah leadership yang leader-leader yang bergabung dengan kita. Masih bisa kelihatan juga banyak wanitanya yang lebih majority. Di sini bisa lihat headnya dari Bluebird Group juga bisa lihat juga ya. Kemudian Ibu Desi Anwar juga ada juga di situ. Banyak orang-orang yang sangat yang penokoh di sini di Indonesia. Satu enaknya di Angin adalah biasanya kalau Anda pergi ke venture capital, Anda agak sulit untuk tahu siapa sih yang menjadi pemberi uang Anda. Jadi Anda tidak akan bisa komunikasi langsung sama mereka. Tapi kalau Anda sendiri di sini kalau bergabung dengan Angin, Anda bisa komunikasi langsung kepada mungkin kalau Anda perlu logistik atau Anda perlu bantuan in media, mungkin kita bisa konekin ke Ibu Desi Anwar dan seterusnya. Jadi there's so many benefit yang bisa Anda dapatkan kalau Anda bisa berhubungan langsung dengan para investornya, begitu. Dan kemudian salah satu yang kelebihan Angin adalah kita dibantu oleh para expertise. Jadi sebenarnya yang hari ini berbicara adalah Pak David. Pak David ini expertise dan dia itu datangnya dari venture capital. Jadi dia ya sangat mengerti kalau venture capital itu gimana sih cara kerjanya, bagaimana sih perusahaan ini kalau mau memberikan lending itu bagaimana caranya dan seterusnya. So then they are coming from a very good specialist ya. Saya banyak berhubungan dengan Ibu Ria karena Ibu Ria itu adalah yang banyak membantu saya di business social impact-nya. Kemudian kita banyak advisor yang mereka itu datangnya dari mancanegara venture capital. Jadi Anda mau jadi unicorn juga kalau Anda mau pingin belajar dari para spesialis ini, saya pikir you can do it gitu in a way. Ini saya kebetulan saya adalah menjadi chairman dari GEC Recruitment. GEC Recruitment ini adalah perusahaan recruitment, very simple business recruitment, tapi kita ada di 10 negara. Jadi kita ada di UK dan kemudian sampai di India, mungkin yang paling terbaru nantinya akan di Brazil. Yang kita bisa belajar dari sini adalah di tiap negara punya kelebihan dan kekurangannya dengan SDM dan kemudian dengan infrastrukturnya. Nah dari situ saya bisa mungkin membantu Angin untuk bisa lebih growing. Dan ini adalah beberapa company yang saya sudah invest so far. Boleh dikatakan 40% itu adalah lebih ke social business impact. Salah satu yang paling terbaru adalah Duanyam. Duanyam itu adalah social enterprise yang lebih focusing untuk menganyam. Tahu menganyam ya? Jadi kalau di NTT itu banyak ibu-ibu menganyam. Nah, ibu-ibu menganyam ini biasanya menganyam hanya untuk peralatan rumah tangga sendiri. Tapi dia nggak bisa komersial, nggak bisa jual barang-barangnya dia itu ke 4-star atau 5-star hotel. Nah, kita bantuin dia untuk bisa di-upgrade dia punya level of quality-nya, kemudian kita bantu ke 4-star, 5-star hotel. Ya, dengan begitu kita bisa bantuin mereka untuk tidak ada sex trafficker, ya, anak-anaknya juga bisa dapat makanan yang lebih bergizi dan seterusnya. Nah, hal itu yang kita lakukan impact-nya. Jadi di Angin ini sekarang cuman dalam 1,5 tahun kita sudah lakukan 15 investment. Kemudian kita sudah membantu 25 startup untuk bisa mendapatkan investmentnya dari kita punya network. Kemudian kita juga memberikan pembelajaran ke 300 startup. Kemudian juga kita bekerja sama dengan sangat baik dengan 40 angel investor. Dan kemudian juga kita banyak bercakap-cakap dan banyak berhubungan dengan 50 institusi investor di dunia. Jadi dalam 1,5 tahun boleh katakan rata-rata kita bisa menyelesaikan atau closing 1 sampai 2 project per month begitu. Jadi ini ada Angel Impact Investment yang track recordnya kita ini baru ada 8. Jadi ada kitabisa.com, saya juga salah satu investornya juga. Kemudian Kakoa, saya berharap bahwa Ibu Vero juga bisa, you can get involved as well. Kemudian juga Bergreen, Wangsa Jelita, Summit, Landmap, Duanyam juga saya masuk juga di situ, and then Tara Light untuk fintechnya.
Nah, sekarang yang mungkin saya mau ingin jelaskan, kita selalu ada permasalahan di definisi ya. Apa sih yang disebutnya impact investment? Kita boleh katakan bahwa nggak ada satu single agreed definition. Jadi belum ada satu definisi yang benar-benar yang dimasukkan ke Wikipedia dan sudah di stempel by government gitu, belum ada. Tapi mungkin yang kita bisa lihat di situ intensinya apa, missionnya apa, fokusnya apa, kemudian returnnya, risk yang akan diambil seperti apa, stage-nya, financing instrument type-nya itu seperti apa, dan itu yang akan bisa membuat kita bisa melihat apakah itu adalah social impact atau tidak. Nah, biasanya yang kita lihat adalah dari intentionnya, investmentnya, kemudian kontribusinya adalah semuanya adalah berkiblat kepada banyak orang dan boleh dikatakan adalah kepada mereka yang mempunyai penghasilan $3 atau $2 per day, below $2 to $3 per day. Nah, impact itulah yang ingin kita berikan kepada mereka. Jadi kalau Anda mau lihat bisnis itu ada di mana aja sih? Ini mungkin sangat terlalu technical, tapi di situ kita bisa lihat bahwa ada yang NGO banget yang di sebelah bisa berikutnya bisa berikutnya lagi bisa. Ya. Kalau bisa lihat di sini adalah kalau bisnis itu benar-benar yang mencari profit yang di kanan, kemudian yang donation bisa non-profit yang di sebelah kiri. Nah, kita sendiri adalah maunya ada di self-sustaining social enterprise. Ini yang kita pingin angin bisa memberikan involvementnya lebih banyak. Kalau kita berusaha untuk ada di sini, self-sustaining social enterprise. Kemudian berikutnya. Tapi yang data ini adalah kita ambil dari data dari United States yang cukup menggembirakan kita bahwa kalau United States itu sebenarnya untuk social impact itu mereka sudah sangat mature sekali ya itunya ya stage-nya ya. Tapi kalau dilihat dari diagramnya dari lakukan analisa dari 500 perusahaan social impact, 59% dari para social impact itu menyatakan bahwa mereka itu bisa mendapatkan returnnya seperti kayak market yang traditional business yang ada jadinya. Jadi tidak jelek-jelek banget gitu dibilangnya. Cuman masalahnya kalau di Indonesia masih baru, masih 5 tahunan ini, jadi kita masih belum bisa lihat returnnya itu seperti apa. Berikutnya. Dan kemudian untuk yang for your information aja bahwa kita angin ini lebih focusing untuk para startup yang masih di pre-seed and seed karena ini mereka ini yang paling susah untuk dapatkan investasinya. Ya, kalau ada dapat ide siapa yang mau dapatkan investasi dari orang tua aja susah. Betul nggak? Apalagi dari bank, ya kan? Tanahnya lah, apalah semuanya dimintaan begitu kan ya. It's very difficult for you. Untuk bank biasanya baru bisa dapat loan tuh kalau udah 3 tahun ya, 5 tahun ya. 2 tahun ya, itu juga udah pakai, waduh dokumennya udah macem-macem lah seperti kayak begitu. Nah kita ingin di angin ini adalah membantu di pre-seed and seed di seednya. Paling bahaya karena menurut cerita adalah 90% dari yang pre-seed and seed itu biasanya di tahun ketiga biasanya nggak lolos biasanya begitu. Tapi anyway kita sebagai ibu kita ingin percaya terhadap anak-anak kita bahwa anak-anak kita tidak akan memainkan kita dan bisa bertanggung jawab nantinya. Berikutnya 2 menit ya Bu. Ya oke. Kalau United States mereka sudah ada social impact bond, tapi kalau kita di Indonesia masih dikit sekali. Jadi biasanya dari equity, loan, non monetary itu hal-hal yang bisa kita lakukan di angin. Jadi yang mungkin di page terakhir saya adalah saya ingin menghimbau mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini ya untuk bisa mencoba untuk melihat apa yang bisa Anda kontribusikan kepada angin. Kita tidak minta hanya uang saja, kita tidak perlu uang Anda uang saja, tetapi kalau Anda punya kemampuan, skill Anda umpamanya sebagai seorang finance lah, sebagai seorang lawyer lah, apapun juga Anda bisa membantu kita. Bantulah kita supaya bisa kita punya ekosistem untuk angel investment kita itu berjalan dengan baik. Bagaimana mengkontak kita? Anda bisa kontak di sini, Anda bisa kontak David juga. Terima kasih. Terima kasih.